Masyarakat sudah cerdas, nggak akan menelan mentah-mentah narasi-narasi di pembelaan diri Joni Plate. Berani atau tepatnya nekat ya, menyebut nama Jokowi dalam persidangan, seakan Pak Jokowi juga terlibat menerima aliran dana dari 8 triliun rupiah itu. Joni Plate pun akhirnya terjebak sendiri. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Joni G. Plate, mantan Menkominfo, mantan Sekjen Partai Nasdem, tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G, sudah menjalani persidangan. Dalam sidang yang mendengarkan pembelaan dirinya, ternyata Joni menyebut-nyebut soal arahan Presiden Jokowi. Gak salah sebut ini. Joni didakwa merugikan negara hingga 8 triliun rupiah, juga memperkaya diri sendiri sebesar 17,8 miliar rupiah. Joni juga memperkaya beberapa pihak lain. Joni juga melakukan penambahan lokasi pembangunan infrastruktur dari 5.000-an desa menjadi 7.900-an desa tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan infrastruktur tersebut. Joni juga meminta uang 500 juta rupiah per bulan dari Direktur Utama Bakti Kominfo. Ini yang bikin proyek ya. Uang ini sudah diserahkan ke dia sebanyak 20 kali. Kemudian Joni juga dikasih fasilitas bermain golf dan beberapa hotel di luar negeri. Setiap fasilitas itu nilainya ratusan juta rupiah. Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G itu harusnya memberi manfaat pengadaan sinyal 4G untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, dari semua dakwaan korupsi itu, apa yang akhirnya ditinggalkan Joni buat negara dan rakyat Indonesia? Menurut pelaksana tugas atau PLT Menkominfo yang juga Menko Polhukam, Mahfud MD, proyek pembangunan BTS sudah ada sejak tahun 2006 dan berjalan lancar hingga 2019. Namun mulai bermasalah sejak tahun anggaran 2020. Waktu itu, anggaran yang sudah dicairkan mencapai 10 triliun rupiah yang harusnya dipertanggungjawabkan penggunaannya pada bulan Desember 2021. Namun apa yang terjadi? Nyatanya hasil proyek itu tidak ada. Kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab bikin proyek ini minta perpanjangan waktu pertanggungjawaban hingga Maret 2022 dengan alasan pandemi COVID. Pada bulan Maret itu mereka melaporkan jumlah tower BTS yang sudah dibangun hanya 1.100 tower atau menara. Sementara targetnya adalah 4.200 tower. Setelah diperiksa melalui satelit, dari 1.100 tower yang dilaporkan sudah selesai, ternyata yang ada secara fisik hanya 958 tower. Kemudian dari 8 sampel yang diambil untuk dicoba, ternyata semua sampel tower atau menara BTS itu tidak ada yang berfungsi. Jadi tidak diketahui apakah 958 tower BTS yang sudah dibangun itu semuanya berfungsi atau hanya towernya saja yang berdiri tapi nggak ada fungsinya. Nilai keseluruhan 958 tower itu mencapai 2,1 triliun rupiah. Sehingga masih ada penggunaan anggaran sebesar 8 triliun rupiah yang nggak jelas. Yang kemudian harus dipertanggungjawabkan di pengadilan oleh semua pihak yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Ada 6 tersangka ya, termasuk Joni G. Plate. Nah, dalam pembelaan dirinya, Joni Plate melawan semua tuduhan terhadap dirinya. Dia membantah menerima uang belasan miliar rupiah seperti yang didakwa oleh jaksa. Alasannya karena dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diserahkan pada Maret 2022, harta Joni tidak bertambah. Ya bisa saja kan memang nggak dimasukkan ke laporan itu. Kan yang bikin laporan dia sendiri. Ini sih ngawur ya. Kalau ada yang terima uang panas, udah jelas akhlaknya nggak bener ya. Nggak jujur dong orangnya.
Lalu kita mengharapkan dia melaporkan kekayaannya dengan jujur. Ya nggak mungkin lah. Seperti kata Rafael Alun ya, bapaknya Mario Dandi ya, bahwa bisa saja dia Rafael itu melaporkan harta kekayaannya sebesar 15 miliar saja. Namun yang dia laporkan di LHKPN kan 56,1 miliar. Maksudnya, kalaupun bohong ya nggak akan ketahuan kalau nggak terbongkar gitu. Sementara temuan PPATK sendiri mutasi rekening atau lalu lintas uang yang melibatkan Rafael Alun mencapai 500 miliar rupiah. Artinya diduga bahwa kekayaan yang dilaporkan itu nggak sesuai. Ya sama saja prinsipnya dengan Johnny Plate ini. Bisa saja dia tidak melaporkan uang hasil korupsi itu di dalam LHKPN. Maka pembelaan itu pun jadi nggak benar dan nggak logis ya. Makin gak benar lagi ketika Johnny membela dirinya dengan menyeret nama Presiden Jokowi. Dalam rangka membantah bahwa pembangunan tower BTS di 7 ribuan lokasi itu dilakukan tanpa kajian dan bertujuan merampok uang negara, Johnny menyebut bahwa pembangunan infrastruktur BTS 4G merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Pihak pembela Johnny Plate kemudian memaparkan berbagai momen Presiden Jokowi menyampaikan arahannya. Ini maksudnya apa ya? Kok kayak mau meminta agar Presiden Jokowi juga disalahkan atas tindakan korupsi ini? Makin ngawur ini. Lo disuruh bos untuk membangun infrastruktur sesuai misi, visi, dan komitmen yang sudah direncanakan gitu ya. Lo dikasih anggaran gede, targetnya sekian ribu biji. Yang lo bangun hanya sekian ratus biji. Itu pun gak berfungsi. Sedangkan duitnya 8 triliun rupiah sudah dikeluarkan. Kan lo yang diserahi tugas dan duit buat membangun itu proyek. Lo dong yang harus tanggung jawab, masa bos lo? Buat apa menyebut arahan Presiden Jokowi dalam pembelaan diri Johnny Plate? Upaya menyeret nama Presiden Jokowi ini pun langsung dipatahkan oleh Mahfud MD. Mahfud MD membenarkan bahwa proyek BTS merupakan arahan Presiden Jokowi, namun beliau selalu mewanti-wanti juga agar jangan korupsi dalam penggunaan anggaran negara. Desik, Johnny Plate langsung KO. Masyarakat sudah cerdas, nggak akan menelan mentah-mentah narasi-narasi di pembelaan diri Johnny Plate. Berani atau tepatnya nekat ya, menyebut nama Jokowi dalam persidangan. Seakan Pak Jokowi juga terlibat menerima aliran dana dari 8 triliun rupiah itu. Johnny Plate pun akhirnya terjebak sendiri, kelimpungan sendiri. Pengacara Johnny pun dengan panjang lebar menjelaskan bahwa Johnny Plate tidak bermaksud melempar tanggung jawab ke Presiden Jokowi. Tidak bermaksud menyeret nama Presiden, hanya menjelaskan bahwa proyek BTS itu bukan inisiatif pribadi Johnny Plate untuk merampok uang negara. Loh, sekarang kita balik nanya, memangnya bisa menteri bikin proyek triliunan rupiah tanpa arahan dari presiden? Gimana bisa keluar anggaran kalau presiden nggak tahu, ya kan? Ini logika aja ya, yang sangat umum gitu ya. Nggak mungkin kan menteri bikin proyek sebesar itu tanpa dasar arahan presiden. Kalau logika umumnya sudah begini, terus buat apa pihak Johnny menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi? Seakan ada peran Pak Jokowi dalam kasus korupsi itu. Mencurigakan ini ya. Nah, saya pun menduga bahwa ada tangan Surya Paloh di balik ini semua. Surya Paloh ini kan udah dicuekin sama Presiden Jokowi sejak mendeklarasikan antitesis Pak Jokowi sebagai capresnya Nasdem. Ini kita pakai logika umum lagi ya. Lo mencapreskan orang yang tidak dipercaya, orang yang pernah dipecat, orang yang kerap melawan kehendak presiden dan sekarang disebut sebagai antitesisnya presiden. Terus lo masih ngarep untuk diperhatikan, dideketin, dan disayang-sayang sama presiden. Gak masuk akal itu. Ya jangan salahkan Pak Jokowi kalau beliau tidak lagi peduli. Yang sudah dilakukan Nasdem kan sama saja dengan tidak mempedulikan, tidak memperhatikan Pak Jokowi. Mau nyubit tapi nggak mau dicubit. Upaya menyeret nama Presiden Jokowi dalam persidangan Johnny Plate itu
merupakan upaya nekat untuk mendapat perhatian dari beliau. Bahkan bisa dibilang bahwa itu merupakan sebuah bentuk ancaman. Serius, nekat ngancem Pak Jokowi. Ancaman kosong sih, soalnya pengacara Joni Plate kan cepat-cepat mengklarifikasi. Artinya, upaya itu hanya sekedar caper alias cari perhatian dan sudah dipatahkan oleh Mahfud MD. Begitulah caper-caper. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Sibor TV ya. Kura-kura memang juara.